معاني وأقوال القرآن الكريم. وأما قبل الإسلام كما سألتها السيدة مريم ماذا بينوا, kan gitu ya. Kalau setelah Islam tadi jelas banget bahwa yang mereka butuhkan itu bagaimana membayan wal kashfu ala al-ma'ani al-Quran. Kan begitu ya. Tapi kalau sebelumnya apa? Nah, jawabannya adalah yang sebelumnya adalah kalimatus syi'ri wa kalimat, ya, ada dua. Kalimat syair-syair wa alfaz al-jamaliyah. Itu, yang dua itu. Misalnya, dahulu kala ketika masa al-balaghah fi asr al-jahiliyah, tentu ketika al-balaghah fi asr al-jahiliyah, ya As-Sakaki aja belum lahir ya, apalagi Ibnu Mu'taz gitu, jauh itu masa-masa setelah Al-Qur'an itu pastinya. Fi asr al-jahiliyah innahum aradu an yafhamu katsiran fi ma'ani asy-syi'r. Mereka itu ingin sekali mengungkapkan kata-kata. Misalnya gini, di zaman Quraisy dulu itu ada namanya suqul ukaz. Ya, teman-teman, ada namanya suq. Suq itu pasar. Ya, ukaz. Ain ka alif z. Zain. Suqul ukaz, ma huwa suqul ukaz? Makanun sayajtami'u kullu al-balaghiyin atau kullu ahli qaryatin min Quraisyin wa an yatasabaqu fiha. Mereka di sana ingin memperlombakan ingin memperlombakan keindahan dan syair bahasa mereka. Nah, di tempat itu siapa yang paling mantap, keren nanti perlombaannya, yang paling bagus dan paling menang, maka dia bisa menjadi Raisul Qabilah. Itu luar biasa. Atau misalnya pada masa itu siapa yang ingin meminang seorang wanita, ingin melamar seorang wanita, dia tidak akan mungkin bisa meminang kalau sisi bahasanya tidak kuat dan hebat. Nah, maka yang dibayan pada masa itu adalah bagaimana mengungkapkan dan memahami syi'run wa alfaz al-jamaliyah. Contoh, jadi suatu hari di dalam kisahnya Imam Sakaki itu ada seorang yani ahlus Saudi yatakallam. Ma faidatu syi'rihi? Apa pentingnya syair keindahannya itu? Kemudian dia diangkat menjadi seorang raisul qabilah. Famadza ajaba? Innahu idza kana lahu lughah jamila wa syu'run jamil wa tadawwuqun jamil, ketika seseorang itu punya rasa bahasa yang indah, sense yang tinggi, berarti dia akan bisa membahasakan semua yang dia miliki itu kepada setiap apa yang dia hadapi. Itu luar biasa. Misal gini, Anda tinggi nilai sastranya, nilai syairnya tinggi, alfaz al-jamaliyahnya bagus. Maka menurutnya, semakin tinggi alfaz wa syi'ruhu fi zabzihi wa husnil jamal, tinggi seni bahasanya, maka seni memahami hati orang lain akan lebih teratur, ya, akan lebih mudah fit tafahum, akan lebih mudah fit ta'arufihi. Itu ketika orang punya bahasa. Maka kalau orang punya bahasa yang indah, dia akan tahu kata-kata saya ini hal yujrihu ahadan min qawli wa hal sayus'idu ahalan min qawli. Nah, itu dulu yang menjadi perlombaan mereka. Maka ketika kata-katanya mampu ya membahagiakan orang lain, yang mestinya marah pun tapi marahnya dengan anggun, nah itu orang yang tinggi dalam sistem bahasanya. Nah, maka teman-teman, tidak menjadi sebuah keheranan ketika cikal bakal ilmu balaghah pada masa Al-Quraisy sudah muncul, karena yang dibutuhkan pada masa itu adalah bagaimana sense of bahasa mereka, sense of language mereka, sehingga tidak mudah melukai,
tidak mudah menzolimi, tidak mudah menifakkan, atau juga tidak mudah untuk menyingkirkan golongan lainnya. Tetapi pada masa itu dipahami ketika tingkat bahasa dan sense language-nya itu rasa di hatinya tidak punya, maka dia akan semakin mudah menyingkirkan orang, melukai orang gitu ya. Ya samalah teman-teman. Laki-laki dengan wanita terkadang sukaan mana kadang-kadang. Kadang-kadang kita itu jatuh cinta kepada orang yang bahasanya bagus, lembut, indah kata-katanya. Padahal belum tentu dia kaya, kan begitu? Atau belum tentu dia punya kepiawaian di dalam memimpin. Tapi kata-katanya itu membuat hati menarik, nyaman. Maka kenyamanan itulah yang mereka ciptakan dari mana? Dari al-fadh al-jamariyah wa ba'din aidan min asy-syi'r al-jamil. Lakin ba'da zuhuril Qur'an asbaha tatawwuran kabiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arabian mubina. Kenapa? Karena memang sudah terpilih dari bahasa yang lainnya yang paling memiliki keindahan bahasa yang luar biasa. Jadi sebenarnya teman-teman, keindahan bahasa sebelum munculnya Al-Quran sudah jauh lebih datang ya. Lalu Allah menjadikan pilihan bahasa yang indah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahasa Al-Quran. Baik. As-salis. Tadi yang pertanyaan kedua ya. Kedua, apa sih perbedaannya antara, kalau tidak salah dengar saya tadi, syair ya. Syair, naqd, dan adab. Begitu ya? Tadi siapa yang bertanya? Hubungannya Ustaz. Ya. Hubungannya. Silakan. Hubungannya Ustadz, apakah ilmu balago ada hubungannya dengan adab wa naqd? Taib. Syukran. Apakah ilmu balago ada hubungannya dengan ilmu adab dan naqd? Topan. Pasti. Bedanya begini teman-teman. Kalau secara harfiah bahasa, secara harfiah ya, adab itu kan sastra. Ya, adab itu kalau diartikan sastra. Ya, kalau naqd itu diartikan critical. Kalau balaghah itu adalah al-husul, al-bulugh gitu ya, al-wusul itu tadi. Nah, apa hubungannya? Yang pasti sangat berhubungan. Hubungannya begini. Semua yang disebut dengan ilmu kehumanioraan, ilmu al-insaniyah, ilmu al-lughawiyah, maka dia masuk ke dalam ilmu adab namanya. Itu dipahami ya. Semua yang berhubungan dengan ilmu kehumanioraan atau ilmu al-insaniyah, ya, baik itu language sense atau language body atau ilmu hati qalbiyahnya, as-sami'iyahnya, itu banyak sekali nanti. Nah, itu semuanya di bawah naungan ilmu adab namanya. Nah, yang kedua, naqd, kritik. Kritik, ada namanya kritik sastra. Nah, itu sama saja. Artinya adalah, harus dipahami, ada yang disebut kritik sastra yang memang membangun, ada juga yang merendahkan. Nah, tetapi kalau kita bicara ilmu adab wa naqd, artinya adalah ilmu kritik yang memang mengkritik sesuatu dari sisi bahasa untuk membangunnya lebih baik lagi. Maka kita sebenarnya itu dalam hidup kita butuh kritik. Bukan untuk menjatuhkan, tapi kritik yang untuk tujuannya membangun. Litabniyah, laisa lil inhita', la, au aidan laisa lil istihza'. Bal an-naqdu nahtajuhu katsiran ila an nakuna mutatawwiran wa aksar fin nuhud. Nah, teman-teman, kalau ilmu balaghah intinya sebenarnya kepada fasahatul kalam. Itu inti besarnya. Fasahatul kalam. Jadi jauh lebih mendetail, jauh lebih spesifik dari bagian ilmu al-adab. Bagiannya adalah ilmu balaghah yang tujuannya berbicara tentang fasahatul kalam. Jadi fasahatul kalam itu pasti harus memahami apa? Ilmu al-adab.
Ilmu adab itu adalah ilmu kehumanioraan, ilmu keinsanian. Tapi ilmu balaghah kalau kata Imam Az-Zamakhsyari innahu yaqul man darasa ilmu al-balaghah faqad darasa an kayfiyati al-kalam fushatan wa qad darasa an kayfiyati al-kalami ya mubalaghan. Orang yang belajar ilmu balaghah, kata Imam Az-Zamakhsyari, ya Imam Az-Zamakhsyari jangan lupa, walaupun ada yang disebut dengan tafsir Zamakhsyari, tapi beliau ini ahli lughah luar biasa. Ia berkata, siapa orang yang belajar ilmu balaghah, maka dia sebenarnya telah mempelajari fushatul lughah, keindahan berbahasa. Dan yang paling penting, dia telah mempelajari bagaimana bahasa yang dia pahami itu dipahami oleh orang lain dengan keindahan yang sama. Ada dulu seorang profesor, beliau dulu ketika bertanya kepada kami sebagai mahasiswa-mahasiswi, beliau bertanya gini, kalau Anda ingin memahami ilmu balaghah, bagaimana posisinya, yang betapa pentingnya ilmu balaghah itu adalah bagaikan orang yang makan rendang. Tahu rendang ya? Ini kalau saya boleh mengibaratkan bagaikan orang yang makan rendang. Misalnya Muhammad Haikal Abdul Razak pernah makan rendang. Enak sekali. Lalu kamu ingin menceritakan keindahan dan enaknya makan rendang kepada teman-teman kamu di kelas ilmu balaghah kita ini. Pertanyaannya, simpel saja. Bisakah Haikal Abdul Razak menyampaikan enak dan indahnya makan rendang kepada semua teman-temannya, tapi mereka harus merasakan enak yang sama seperti kamu rasakan makan itu? Pasti nggak bisa. Nah, itulah sebenarnya tugas belajar ilmu balaghah. Bagaimana kita memahami bahasa orang itu atau mengantarkan bahasa kita ini ke bahasa orang sehingga dipahaminya sama. Itu berat. Maka itulah Al-Quran. Ketika Al-Quran menyebut kalimat-kalimatnya, misalnya, Sa'ala sa'ilum bi'adzabim, sampai terakhir misalnya. Apakah itu ada yang paham seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lah. Bahkan Yusuf Qaradawi beliau berkata begini dari sisi bahasa. Man kana mufassiran fil alam, siapapun orang mufassirnya di alam, di bumi ini, wa huwa yaqul huwa alim fit tafsir wa huwa alim fi fahmil Quran wa huwa alim fi dirasatil Quran, lam yakun belum akan, ya, lam yakun kama qasadahu Allah Ta'ala fi fahmihi, belum tentu sama seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa wahid, kecuali satu saja, mendekati. Mendekati. Nah, itulah sebenarnya teman-teman dari sisi balaghah. Sedangkan kalau adab tadi itu ya hanya sisi kehumanioraan saja. Maka kalau teman-teman sebenarnya bicara tentang tokoh, itu pasti adab. Pasti adab. Bagaimana dia membuat atau mengarang kitab-kitabnya, itu pasti masuk ke nakatnya. Gitu ya. Makanya tadi para al-bahithun yaqul aidan kalimat wa asma Qazwaini. Qazwaini itu adalah muridnya As-Sakaki. Muridnya As-Sakaki yang mengomentari dan yang mengkritik besar terhadap karyanya Imam As-Sakaki. Jadi itu namanya Al-Qazwaini punya buku. Kalau As-Sakaki tadi punya buku namanya Miftahul Ulum. Nah, sedangkan Al-Qazwaini punya buku namanya Talkhis Miftahul Ulum. Ya. Al-Qazwaini itu punya namanya kitab Talkhis Miftahul Ulum. Talkhis itu bukan ringkasan, tapi hasil daripada meluruskan dan membangun, menertibkan atau merapikan kembali karya besar Imam As-Sakaki. Nah, itu bentuk namanya naqd. Itu menakad namanya.
gitu teman-teman ya. Silakan, masih punya waktu kita. Fadhlu. Berarti di balaghah ini kita belajar dari aspek berbicara aja, Ustaz ya? Apa aspek tulisan juga? Bagaimana? Apakah di balaghah ini mempelajari dua aspek, yaitu aspek pembicaraan dan aspek menulis, atau cuma aspek berbicara aja? Baik. Apakah pada ilmu balaghah hal fi hadhihi maddatil balaghah sawfa nata'allam an jawanib ya atau ahamiyati fi al-kalam wa fi al-kitabah. Alaysa kadhalik? Nahnu lan nata'allam fi hadhihi ilm al-balaghah akthar fi al-kitabah. أكثرنا نتكلم ونتحدث ونبحث عن كيفية الفصاحة في الكلام فقط. Jadi ilmu balaghah itu tidak terlalu banyak berbicara tentang aspek bagaimana menulis, atau mengukir dalam tulisan. Tetapi sebenarnya yang dititik beratkan adalah kepada bagaimana berbicara, ya, bagaimana berbicara. Terlepas nanti yang berbicara itu diungkapkan dalam bentuk tulisan, itu lain cerita. Nah, makanya teman-teman punya ilmu lain lagi, kelanjutan dari bagaimana mempelajarinya. Ada namanya arud. Pernah dengar kata-kata arud ya? Nah, itu maka arud itu takti namanya, bagaimana kita memahami potongan-potongan dalam karakter dalam penulisan juga. Tapi kalau dalam ilmu balaghah, nahnu lan nata'allamu katsiran haula mafhum wa ahammiyatiha fi التدوين الكتابة لا بل نتعلم نكثر في فصاحة الكلام فقط. سؤال آخر تفضل. Izin bertanya Ustaz. Kan tadi aneh nggak ini gitu Ustaz, lihat di Google pengertian ilmu bade. Nah itu kan pengertiannya mengetahui aspek-aspek keindahan kalimat. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana pertimbangan keindahan kalimat tersebut di banyak perbedaan adat? Kan setiap adat punya selera masing-masing keindahan, Ustaz. أنت سألتني طبعا على علم البديع أليس كذلك؟ Diulang Ustaz. سألتني على علم البديع أو علم المعاني؟ Jadi begini Ustaz. Kurang lebihnya dia aneh cek di Google gitu pengertian ilmu bade. Nah itu pengertiannya mengetahui aspek-aspek keindahan kalimat. Nah jadi pertanyaannya, bagaimana pertimbangan keindahan kalimat tersebut di banyak perbedaan adat? Kan setiap adat kan mempunyai perbedaan selera masing-masing dalam keindahan bahasa dan lain sebagainya. Baik, syukran. Jadi kalau Prof. Hadi Hidayat bilang begini, teman-teman itu jangan terlalu melangkah jauh dulu ke sana sebelum ke Al-Bayan dan Ma'ani. Ya, kalau mau lompat nanti ke sana membingungkan. Tapi Anda boleh, ya pemahaman saja gitu ya, umum. Ilmu badi' itu pasti berbicara tentang dua. Ya, ada yang disebut dengan al-lafziyah dengan al-lughawiyah. Tidak ada kitabiyah tentunya ya. Ada al-lafziyah dengan al-lughawiyah. Di dalamnya lah kita akan belajar nanti tentang as-saja', al-mutabaqah dan lain-lainnya. Nah, itu adalah bagaimana kita menganalisis tentang keindahan berbahasa, baik dari sisi bahasanya, baik pula dari sisi alfaz, pemilihan katanya. Pemilihan kata. Nah, pemilihan kata itulah yang saya sebut tadi, tentunya harus berdasarkan pemahaman dulu di ilmu bayan, apa yang diinginkan. Bahkan makna-maknanya apa yang ingin dimaksudkan pada ilmu ma'ani. Tapi yang pasti, secara relevansi di dalam adatnya gitu ya, dia tentunya mementingkan kepada tahsin al-lughah saja. Makanya kalau disebut al-badi' pasti al-muhassinat. Muhassinat itu bukan hanya tahsin saja, tapi muhassinat sudah berjamaliyah namanya.
Muhassinat al-lafziyah wal muhassinat al-lughawiyah. Ya, teman-teman ya. Itu saja dulu, jangan terlalu panjang. Saya nanti kalau menyebutkan itu panjang kebingungan nanti karena fokusnya di ilmu bayan dulu kita ya. Silakan teman-teman, bayan dulu. Kita hari ini baru ingin mengenali ilmu al-bayan bahwa dia bagian dari salah satu cabang dari ilmu balaghah yang 3. Itu dulu. Dan ilmu bayan terbagi kepada 3. Ada at-tashbih, ada al-majaz, ada al-kinayah. Pembahasan at-tashbih jauh lebih luas daripada al-majaz dan al-kinayah. Nah, di sisi lain, al-bayan dimaksudkan untuk al-kashfu, membuka tabir-tabir tentang metafornya nanti, similenya, dan kinayahnya. Kita belum masuk ke teknis nih, belum. Saya sengaja ngerem-remnya nih teman-teman. Jangan sampai masuk ke teknis dulu kita. Ya, silakan teman-teman yang bertanya. Nanti kita akan masuk ke teknis-teknis salah satu-satu. Nah teman-teman, saya berharap nanti ketika nanti presentasi yang selanjutnya, saya sudah perhatikan presentasi teman-teman. Yani al-mutakallimul awal fi taqdimi hadha al-bahth 'abra Zoom lam yatahaddas atau belum dibicarakan dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Itu Abdullah Al-Habib ya. Abdullah Al-Habib tidak menyimpulkan tadi dengan bahasa Indonesia ya. Habib ya, betul ya. Tapi yang kedua tadi saya sudah dengar yang selanjutnya juga. Ini ada yang kurang tepat di dalam penyampaian tadi adalah diantaranya teman-teman mestinya kalau kesimpulan itu cukup dalam berbahasa Indonesia saja, tidak perlu berpanjang lebar. Sehingga saya berharap sangat judul materi yang teman-teman dapatkan jangan lari pembahasannya dari itu. Kalau nanti lari kita akan sulit untuk naik terus. Itu ya. Makanya dibagi-bagi sedemikian rupa agar tiap poin materi itu memang dipahami secara tuntas. Nah, oleh sebab itu, teman-teman yang tadi yang sudah mengirim mafhumuhu wa manzilatuhu minal balaghah, ya, wa manzilatuhu minal balaghah, kedudukannya pada ilmu balaghah, tadi juga harus menyebut semestinya tentang apa pentingnya di dalam mengetahui ya mafhum ilmu bayan. Itu yang penting sebenarnya ditekankan. Makanya disebut mafhum. Mafhum itu berarti ta'rifnya, wa tarikhnya, wa aksamnya. Itu sebenarnya kalau mafhum. Ya, kecuali kalau teman-teman ditanya ta'rifnya saja. Jadi teman-teman kalau ditanya ma huwa mafhum, berarti 3 yang ditanya. Ta'rif, wa aksam, wa kaifiyat. Itu. Ta'rif, wa aksam, wa kaifiyat. Tetapi belum pada teknisnya. Itu teman-teman ya. Yang lain boleh bertanya. Tapi harus pada ilmu bayan dulu. Oke. Sebelum ada yang bertanya, saya dulu. Nanti ketika pada presentasi yang berikutnya, yakni usikum kulla wahid an yahtamma faqat fi mawdu'i al-khas. Hadha al-awwal. Wa laysa min al-wajib an yusharika at-talib, enggak harus banget gitu ya. Mengikuti urutan buku persis. Yang penting adalah nahnu nabahas wa natakallam an mawdu'in ladzi qassamtu ilaikum. Yang penting kita bicara tentang tema atau judul yang saya kasih itu saja. Kalau teman-teman memahami buku itu membingungkan. Ya, saya yakin Anda pasti bingung itu buku. Karena bahasanya itu bukan bahasa yang sehari-hari yang mungkin kita mudah kenal biasa gitu ya. Tapi itu bahasa Al-Azhar di Kairo. Oleh sebab itu dalam cara menyampaikannya pun ke teman-teman harus melalui bahasa yang mudah-mudah saja. Oleh sebab itu jangan terlalu terpaku, jangan terlalu harus mengikuti urutan dan persis seperti itu. Tapi jadikan itu kitaban muqarrar wa mu'tamidan alaihi.
wa hakadha. Baik teman-teman, wa naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini materi kita. Dan insya Allah kariban saya nanti akan ada waktunya mengirimkan tentang seluruh isi sejarah ilmu balaghah. Sejarah ilmu balaghah. Nah, tujuannya adalah saya berharap nanti sejarah ilmu balaghah dan tashbih itu yang kelak akan kita jadikan sebagai bentuk UTS. Ya, di UTS kita ini sebenarnya cuma dua yang kita inginkan nanti. Satu tentang sejarah ilmu balaghahnya, yang kedua adalah tentang at-tashbih. Kita nggak muluk-muluk, banyak dulu yang kita ingin tahu. Apa tadi? Tentang tarikh ilmu balaghah wa at-tashbih faqat. Ya, baru nanti pada setelah UTS kita akan melengkapi kepada al-majaz wa al-qinayah. Aktafi bihadzal qadar wa nahnu insyaallah taala narakum fi usbu' al-qadim. Teman-teman, usbu' al-qadim tidak menggunakan Zoom. Saya khawatir teman-teman juga khawatir pada kuotanya. Tapi sebenarnya bukan hanya mahasiswa yang problem nanti ya. Dosen juga problem juga kali ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-muhimmu usbu' al-qadim narakum insyaallah abra Zoom, lakin usi liman min maw'idi an yuqaddim al-bahas an yuqaddim muqaddaman lebih awal lagi. Wa hatta nastami' ilaihi katsiran wa nafham wa ba'din nahnu sawfa nadrus abra al-group WhatsApp insyaallah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimami wa sabri ad-dirasah wa nakhtatim bi qira'ati al-hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dengan baca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran.